Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Dr. Ari Sucipto, SOS MSI. yang kami hormati Direktur Mahasiswa Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suyatna, SOS MSI. Yang kami hormati Kepala Klinik Korpagama, Dr. Wahyudi Istiono, MKes. Yang kami hormati Manajer Utama UGM Residence, Ibu Wijayanti SIP MSc, beserta jajarannya. Serta mahasiswa-mahasiswi penghuni UGM Residence yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul di Grasa Brapamana ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, saya Hosana Dan saya Kia, selaku Master of Ceremony yang akan membersamai dalam acara Open House UGM Residence 2025 dengan tema Merangkai Lembaran Cerita Ajaib di Rumah Kedua. Sebelumnya, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gadjah Mada. selanjutnya sambutan-sambutan, Simbolisasi penerimaan penghuni baru asrama, pemaparan materi dan penampilan bakat mahasiswa, penampilan spesial, dan diakhiri dengan penutup. Bapak, Ibu, dan Sobat Residence sekalian, Open House UGM Residence 2025 diselenggarakan dengan harapan menjadikan UGM Residence sebagai rumah kedua untuk menyambut, menaungi penghuni asrama untuk belajar, berproses, dan mewadahi penghuni dalam mengekspresikan minat dan bakat yang dimiliki, dan melukis tiap lembaran ajaib pada setiap langkahnya selama menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Open House UGM Residence 2025 ini punya tagline loh. Wah, gimana tuh tagline-nya, Kia? Jadi, ketika kami mengucapkan Open House UGM Residence 2025, tuh, Sobat Residence bisa mengucapkan awal kisah penuh keajaiban di rumah kedua. Ketika kami mengucapkan UGM Residence, teman-teman bisa mengucapkan We care, we share, we dare. Mari kita coba bersama ya Sobat Residence. Open House UGM Residence 2025.
Awal kisah penuh keajaiban di rumah kedua. UGM Residence, we care, we share, we dare. Baik, sebelum Kia dan Husana melanjutkan, kami ingin menginformasikan supaya Sobat Residence tetap terhidrasi. Adapun dispenser air minum bisa Sobat Residen akses di tengah belakang pintu. Dan apabila Sobat Residence merasa sakit atau tidak enak badan, Sobat Residence bisa mengangkat tangan dengan ibu jari dan jari kelingking seperti ini. Atau menghubungi panitia terdekat. Selain itu, Sobat Residence dapat mengakses toilet yang ada di belakang sebelah barat. Berikutnya, kita memasuki sesi pembacaan doa lintas agama yang akan dipimpin oleh perwakilan dari masing-masing asrama. Kepada para perwakilan dari masing-masing asrama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, izinkan saya memimpin doa mewakili umat Islam. Bagi yang seiman, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini penuh keberkahan dan kebaikan. Bagi yang berkeyakinan lain, dipersilakan menyesuaikan doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang mempertemukan kami di tempat ini dalam suasana persaudaraan dan kebersamaan. Ya Allah, jadikanlah open house UGM Residence ini penuh keberkahan. Tanamkan dalam hati kami rasa saling menghormati, saling memahami, dan saling membantu di antara sesama manusia. Meskipun kami berbeda suku, bahasa, dan keyakinan. Ya Allah, jauhkan kami dari perselisihan dan perpecahan. Satukan hati kami dalam kebaikan dan kuatkan langkah kami untuk selalu menebar manfaat bagi sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa di dalam agama Nasrani. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mengucap syukur kepadamu bahwasannya kami masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami dan juga para Bapak Ibu tamu undangan untuk melaksanakan acara Open House UGM Residence di hari yang cerah ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya rahmat serta berkat-Mu melimpah pada kami, agar acara kami berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dari awal hingga akhir acara kami berlangsung. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya belum sampai di tempat ini, sertailah mereka Tuhan dalam perjalanannya agar bisa sampai selamat di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun daripada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampunilah kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat dan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa.
Amin. Izinkan saya memimpin doa dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk acara Open House UGM Residence. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami semua yang hadir. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat saling mengenal, berbagi, dan membangun persaudaraan sejati. Semoga melalui acara ini tercipta ikatan kekeluargaan yang erat. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kesombongan dan perpecahan. Ya Bapa, kami mohon semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Biarkanlah kasih-Mu senantiasa menyatukan kami dan membimbing kami. Semua permohonan ini kami sampaikan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Izinkan saya membacakan doa dalam agama Hindu. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tadastu Swaha. Om Adityasya Param Jyoti. Rakta Tejo Namo Stute. Sweta Pangkaja Madhyasta Bhaskaraya Namo Stute. Om Rangrengsah Parama Siwa Raditya Ya Namo Namah Swaha. Om Hyang Widi, penguasa Tribuana, puja stuti serta sesanti yang ayu bahagia kami haturkan kehadapan Hyang Widi. Karena atas asung kertawara nugraha Hyang Widi, hari ini kami dapat melaksanakan acara Open House UGM Residence dengan tema merangkai lembaran cerita ajaib di rumah kedua, Minggu 17 Agustus 2025 sesuai rencana dan harapan kami. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan kerendahan hati kami memohon, anugerahilah kami agar acara ini dapat berjalan baik, tertib, lancar, dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan mulia kami. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, ampunilah segala kesalahan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di lubuk hati kami. Semoga Hyang Widi mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Kesama Sampurna Ya Namo Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Izinkan saya membawa doa dalam agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bhavatu sabba manggalam rakantu sabba dewata sabba buddha anubhavena soti hontu nirantaram. Semoga segala keberuntungan terjadi. Semoga semua dewa melindungi dengan berkah semua Buddha. Semoga keselamatan selalu terjaga.
Pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, kami memohon semoga para pelindung alam semesta, para dewa penjaga ara, serta semua makhluk suci yang telah mencapai pencerahan memberkahi pertemuan ini. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini berjalan dengan penuh keharmonisan, terhindar dari segala rintangan, dan menghasilkan manfaat yang besar bagi semua yang hadir di sini. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia bangsa yang Indonesia bersatu, hiduplah bangsa kita semuanya, hormat cinta bangga untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara berikutnya, laporan oleh Ketua Pelaksana yang akan dibacakan oleh Saudari Adelia Cantika Dewi.
Kepada Saudari Adelia Cantika Dewi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan alumni Dr. Ari Sujito, SOS MSI. Yang kami hormati Direktorat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Dr. Hempri Suryatna, SOS MSI. Yang kami hormati Kepala Klinik Korpagama. Yang kami hormati Manajer Utama UGM Residence, Ibu Wijayanti SIP MSI, MSC, beserta jajarannya. Saya, Adelia Cantika Dewi, selaku Koordinator Umum Open House UGM Residence 2025, izin menyampaikan laporan singkat pada kegiatan hari ini. Open House UGM Residence 2025 mengusung tema merangkai lembaran cerita ajaib di rumah kedua, yang menggambarkan asrama bukan hanya sebagai tempat tinggal, melainkan ruang belajar, berproses, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan berharga. Cantika akan merincikan jumlah hadirin pastinya, yaitu sebagai berikut. Mahasiswa baru penghuni asrama UGM Residence 2025 sebanyak 1058 orang dengan rincian Ratna Ningsih Sagan sejumlah 48 orang, Ratna Ningsih Bulak Sumur 157 orang, Ratna Ningsih Sendowo 178 orang, Ratna Ningsih Kinanti 1 191 orang, Ratna Ningsih Kinanti 2 dan 3 196 orang, Dharma Putra Baciro 79 orang, Dharma Putra Santren 112 orang, Dharma Putra Karanggayam 97 orang. Mahasiswa penghuni asrama UGM Residence angkatan 2023 dan 2024 atau waiting list sejumlah 74 orang. Fasilitator UGM Residence 2025 sejumlah 28 orang, beserta tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini, sehingga total kehadiran Open House UGM Residence 2025 adalah 1.236 orang. Cantika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung, mulai dari pengelola, karyawan, dan kakak-kakak fasilitator UGM Residence hingga teman-teman penghuni asrama yang sudah hadir dengan semangatnya. Mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Cantika akan menutup dengan berpantun. Minta bantuan untuk bilang cakep ya. Hari ini hari kemerdekaan Indonesia. Bersama-sama datang ke GSP lantai 2. Selamat datang Gamada Asrama. Selamat berdinamika di rumah kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Acara berikutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wijayanti SIP MSC selaku Manajer Utama UGM Residence. Kepada Ibu Wijayanti, kami silakan. Kecepatan saya nyampe sini ya, musiknya masih jalan. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan alumni Bapak Dr. Ari Sujito, Bapak Direktur Kemahasiswaan, Bapak Dr. Hempri Suyatna,
Kepala Klinik Kurpagama, Dr. Wahyudi Sugeng Rawuh, dan teman-teman semuanya, manajemen UGM Residence dan juga penghuni asrama UGM Residence yang saya cintai. Baik, hari ini 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Mari kita bersama-sama memekikkan semangat kemerdekaan kita ya. Biar lebih semangat lagi kita di pagi hari ini. Yang semangat semuanya ya nanti menjawab merdeka gitu ya. Baik, merdeka! 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 Alhamdulillah. Baik, teman-teman penghuni asrama, saya mengucapkan selamat datang di asrama UGM Residence. Kami sebagai pengelola merasa sangat terhormat, merasa sangat bangga. Kalian sudah memilih asrama UGM Residence sebagai rumah kedua. Walaupun tadinya mungkin yang memilihkan adalah ayah ibu kalian gitu ya. Ya, mama papa itu biasanya lebih merasa tenang kalau putra-putrinya yang pertama kali meninggalkan rumah tinggalnya di asrama. Ya, karena ada Bapak Ibu pengelola asrama yang nemenin kalian. Ada security yang menjaga kalian, gitu ya. Jadi awalnya mungkin seperti itu karena kenapa tinggal di asrama gitu. Ada kok yang nulis gitu ya, karena disuruh orang tua gitu. Tapi percaya ketika kalian nanti bisa mengikuti dinamika di asrama, kalian akan ketagihan tinggal di asrama. Kemudian nanti mendaftar untuk di waiting list-kan sebagai penghuni tahun kedua gitu ya. Itu selamat datang di asrama. Di sini saya sebagai ibu kalian semuanya ya. Saya hanya ingin berpesan, jadikan asrama ini rumah kedua kita seperti yang disampaikan di tema open house kita pada hari ini. Rumah kedua itu berarti gimana? Ya berarti kita harus bareng-bareng membangun keluarga di situ. Ya, semangat untuk menjadi keluarga harus datang dari semuanya. Dari kami juga, dari teman-teman juga. Untuk itu, kalau yang namanya keluarga biar harmonis, itu kita harus ngobrol, harus kenal, ya, harus kenal. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, misalnya ya, ketemu sama pengelola, disapa gitu ya. Ketemu saya di jalan gitu. Mungkin kan saya kalau menghafalkan kalian satu persatu susah ya. Tapi kalian mungkin kalau ketemu saya di jalan panggil aja, Bu Wiwit, saya anak asrama, saya gitu. Ya, dari kita ngobrol itu kita akan dekat, kemudian kita akan bisa saling mencurahkan isi hati dan kita akan bisa jadi keluarga. Teman-teman di semua WA grup asrama sudah kita share ya informasi kontak pengelola asrama dan juga kontak untuk kedaruratan ya. Kalau ada yang belum tahu coba cek WA grupnya asrama. Ya, di situ sudah ada poster ya, sudah ada poster yang di situ menginformasikan kontak Bapak Ibu asrama, kontak admin, kontak security, dan sepertinya ada kontak fasilitator juga. Ya, kemudian selain itu ada kontak-kontak emergensinya universitas, seperti misalnya kontak RSA, klinik, kemudian mental health emergency response, Satuan Penanganan Kekerasan Seksual dan unit layanan disabilitas. Jadi teman-teman tolong lihat itu, salin nomor-nomor itu masukkan ke handphone kalian. Supaya sewaktu-waktu teman-teman butuh bantuan, itu kalian bisa mudah untuk menghubungi. Ya, begitu. Jangan sungkan, silahkan aja, anytime kalian bisa menghubungi kami. Ya, juga kita punya hotline sahabat residen. Silahkan kalau teman-teman ada sesuatu yang tidak nyaman, mungkin mengganggu pikiran dan sebagainya, bisa sampaikan melalui hotline sahabat residen. Kemudian jangan lupa teman-teman manfaatkan fasilitas yang ada di asrama. Nanti kakak-kakak Fasil akan jelaskan fasilitasnya ada apa saja dan juga manfaatkan kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan di asrama. Ya, Pak Wakil Rektor selalu menyampaikan ke kami, buat kegiatan-kegiatan yang membuat teman-teman ini serawung bersilaturahmi ya, dan memberikan materi-materi yang tidak kalian dapatkan di kelas.
supaya kalian bisa jadi orang yang mandiri dan punya kepekaan sosial yang tinggi. Jadi silahkan nanti kegiatan klub di UGM Residen, kegiatan life skill, kegiatan muatan lokal yang ada di asrama, teman-teman bisa ikuti ya. Pantengin informasinya di WA Group dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya UGM Residence untuk mendapatkan informasi tentang UGM Residence. Begitu ya teman-teman, saya mungkin tidak berlama-lama, nanti Pak Wakil Rektor akan banyak memberikan semangat dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Selamat menikmati masa-masa berdinamika di asrama. Mari kita bertumbuh bersama di asrama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan, masih PJ tapi sebentar lagi Direktur ya, Dr. Hembri Suyatno. Kemudian manajer utama Ibu Wijayanti, dia seorang nasionalis, maka tadi ngajak Anda apalagi momentumnya Hari Kemerdekaan. Kemudian Ketua Korpagama Pak Wahyudi, selamat pagi Pak Wahyudi. Saya kalau lihat Pak Wahyudi ini selalu beda karena kumisnya itu khas sama beliau itu. Pak Dokter beliau itu. Kemudian para manajer di Residen, UGM Residen dan teman-teman fasilitator dan yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan, mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada, penghuni Residence. Tepuk tangan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Terima kasih hari ini saudara-saudara semua kumpul. Setelah kemarin kita menyelesaikan pionir, satu arena dan ajang mengenalkan dunia kampus, dunia yang baru. Pionir itu dirancang untuk memfasilitasi agar para mahasiswa baru mengenal UGM lebih dekat. Dan karena itu Anda sudah mengenal awal, tentu ini ada menjadi bagian di dalam upaya kita agar teman-teman semua makin mengenal, makin mencintai Universitas Gadjah Mada. Anda terfasilitasi juga penghuni atau tinggal di residen. Universitas Gadjah Mada berkepentingan Anda untuk bisa mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik. Karena layanan itu akan mampu membantu Anda belajar lebih enak, lebih nyaman. Kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah belajar itu tidak ditentukan oleh kemewahan fasilitas, tetapi belajar itu ditentukan oleh kenyamanan Anda di dalam lingkungan, kenyamanan Anda di dalam komunitas itu. Karena itu manfaatkan yang difasilitasi oleh UGM berupa residence ini. Cara memanfaatkan bukan sekedar kuliah, pulang ke asrama, tidur, madang, nongkrong dan balik lagi gitu. Itu lama-lama cepat tua. Sebaliknya, belajarlah berteman, buka jendela kacamata kita lebih diperlebar. Buat interaksi di komunitas, karena dengan cara Anda meyakini bahwa belajar dengan bersama-sama, berinteraksi di dalam kelas maupun di luar kelas akan menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman itu akan bisa menjadi bekal buat kalian semua. Kelak nanti setelah Anda nanti belajar di kelas, di luar kelas 4 tahun lagi, 3,5 sampai 4 tahun lagi Anda akan diwisuda di gedung ini. Dan Anda juga akan merasakan bahwa tinggal di asrama itu banyak kenangan yang Anda dapatkan. Karena itu saya selalu ajak dan tadi diingatkan oleh Bu Wijayanti bahwa belajar itu jangan under pressure terus-terusan. Saya berkali melakukan kritik kepada sistem pendidikan di Indonesia. Banyak sekali mahasiswa mengalami beban yang luar biasa. SD, SMP, SMA, begitu banyak Anda harus pelajari. Kadang-kadang orang tuanya sama sekolahnya itu melampaui kapasitas anak didik. Akibatnya ketika lulus masuk ke Universitas Gadjah Mada ataupun yang lain, Anda rasa-rasanya, wah ini sesuatu yang bebas, ada sesuatu yang ruang,
tetapi sisa-sisa endapan Anda karena represi itu membuat seringkali beban itu terbawa. Saya ajak saudara semua, belajarlah dengan senang, belajarlah dengan nyaman, belajarlah dengan memahami bahwa dunia kita itu bukan satu-satunya ditentukan oleh kuliah. Tapi percayalah, Anda harus punya optimisme sebagai intelektual yang bisa membangun karakter, berbuat yang terbaik di lingkungan yang terkecil, berbuat yang terbaik di lingkungan komunitas. Karena saya doakan saudara-saudara lulus dengan baiklah, belajar dengan tekun, belajar dengan penuh optimis, dan jangan pernah merasa Anda lepas dari orang tua begitu saja. Yang masih ada orang tua, tolong tetap berkomunikasi dengan orang tua. Sampaikan suatu sharing pada orang tua. Tidak apa-apa, sekecil apapun mereka tinggal, mereka akan bangga. Dan saya kira itu akan bisa mampu membantu Anda untuk optimis menatap masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Sujito atas sambutan yang telah diberikan. Kami mohon untuk Bapak Ari Sujito untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Sobat Residence, supaya menambah semangat teman-teman dalam memaknai rumah kedua, maka selanjutnya akan kita saksikan bersama simbolisasi penerimaan mahasiswa baru penghuni asrama UGM Residence 2025. Dengan diputarnya kunci dan dibukanya buku ajaib penghuni, Open House UGM Residence 2025 resmi dibuka. Bapak Ari Sujito dan Ibu Wijayanti kami mohon untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Dilanjut acara berikutnya, sebuah rumah tidak akan utuh tanpa sosok yang menjaga dan memastikan setiap lembaran ceritanya terajut dengan baik. Mari kita sambut dengan tepuk tangan terhangat perkenalan para pemimpin dan perajut kisah UGM Residence, Bapak dan Ibu Manajemen UGM Residence. Kita sambut bersama sosok yang akan memimpin kita merangkai lembaran cerita ajaib di rumah kedua. Beri tepuk tangan yang meriah, Manajer Utama UGM Residence, Ibu Wijayanti SIP MSc. Manajer SDM dan Pemasaran, Bapak Agus Hartono SE MFCDL. Manajer Keuangan, Ibu Samyati SE MACC. Manajer Wisdom Park, Bapak Nyoto Sutrisno SPD. Koordinator Lapangan Ratnaningsi Bulan Sumur, Ibu Soliha SS. Koordinator Lapangan Ratnaningsi Sendawa, Ibu Maziatul Asna SE. Koordinator Lapangan Ratnaningsi Kinanti 2 dan 3, Bapak Nugroho Arif Suseno SET. Koordinator Lapangan Ratnaningsi Kinanti 1, Bapak Zain Arif Faisal SPI. Koordinator Lapangan Dharma Putra Karanggayam, Ibu Ika Kusmiati Ningsi AMD. Koordinator Lapangan Asrama Dharma Putra Santren, Bapak Yudi Antariksa. Koordinator Lapangan Dharma Putra Baciro dan Ratnaning Sagan, Bapak Febri Sulistio SE. Koordinator SDM dan Life Skill, Bapak Yudo Purnomo. Koordinator Lapangan Pemasaran dan Unit Layanan Usaha, Bapak Yosef Suhad Wiyato AMD. Koordinator Lapangan Maintenance dan Purchasing, Bapak Krisdiantoro AMD. Koordinator Lapangan Keamanan, Bapak Tri Wijayanto. Koordinator Administrasi Keuangan, Ibu Yunita Istianti SE. Koordinator Lapangan Teknologi Informasi, Bapak Indra Purnama Hadi Eskom. Koordinator Lapangan Fasilitas Wisdom Park, Bapak Andi Purwanto AMD. Koordinator Geraha Sabah Pramana, Bapak Hendrik Susanto. Luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh keluarga besar manajemen dan supervisor UGM Residence. Untuk mengabadikan momen bahagia di Open House UGM Residence kali ini, mari kita melakukan dokumentasi bersama dibantu oleh tim DDD kepada Bapak Hempri Suyatna selaku Direktur Mahasiswa UGM untuk naik ke panggung mengikuti sesi foto bersama. Mari kita mulai untuk pose pertama, yaitu pose formal. 3, 2, 1.
dengan pose UGM Residence dengan telapak tangan membentuk segitiga besar ke depan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dan yang terakhir, pose tangan UGM dengan ibu jari dan telunjuk membentuk angka 6 dan 3 jari tersisa berdiri menggunakan tangan kanan yang diletakkan di bahu kiri. Pose UGM dimulai dalam 3, 2, 1. Baik, selanjutnya foto bersama penghuni asrama. Bapak dan Ibu manajemen UGM Residence diperkenankan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak, Ibu, dan Sobat Residen sekalian, pose pertama yaitu pose formal. 3, 2, 1. Dan yang terakhir, pose tangan UGM. Jadi ketika kami mengucapkan Open House UGM Residence 2025, Sobat Residence bisa menjawab Awal kisah penuh keajaiban di rumah kedua. Dilanjut dengan UGM Residence, We Care, We Share, We Dare. Baik, mari kita mulai. Open House UGM Residence 2025. Awal kisah penuh keajaiban di rumah kedua. UGM Residence, We Care, We Share, We Dare. Dengan perkenalan ini, semoga kita semua merasa lebih dekat dan siap merajut bersama keluarga besar UGM Residence di rumah kedua. Benar banget nih Hosana. Oh iya, tadi kan kita sudah mengenal keluarga besar manajemen UGM Residence nih. Nah sekarang yuk kita intip lebih dekat rumah-rumah kita di UGM Residence. Bagaimana kita mengenal histori, letak, dan mulai merangkai lembaran cerita ajaib di dalamnya. Betul sekali Kia, di sana sudah ada rekan kita, Levina, serba tahu, yang siap mengenalkan kita lebih jauh mengenai UGM Residence. Sobat Residence mohon diperhatikan ya nanti Levina. Eits, tapi sebelum itu Hosana, kita mau ngingetin nih kepada Sobat Residence bahwa kita ada At Yours Challenge yang bisa kalian ikuti selama acara. So, tunggu apa lagi? Yuk cek akun Instagram @UGM_Residence, ikuti dan menangkan hadiahnya. Benar sekali nih Kia, kan kita sudah tahu nih challenge-nya apa dan nanti dapat diupload di mana. Kita panggil bareng-bareng yuk, Levina, dalam hitungan 3, 2, 1. Levina. Iya. Waduh, sudah ada suaranya tuh. Benar sekali Hosana. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai perjalanan pertama kita dengan belajar bersama untuk mengenal UGM Residence lebih dekat. Baik, halo, selamat pagi semuanya. Baik, mohon izin Bapak, Ibu, mohon izin teman-teman semuanya. Kita pertama-tama mau cek semangat dulu ya mungkin sebelum saya perkenalan lebih lanjut gitu. Nah ketika nanti Levina mengatakan Dharma Putra atau Levina mengatakan Ratnaningsih, teman-teman penghuni asramanya bisa langsung meneriakkan suaranya sekencang-kencangnya ya untuk kita mengguncangkan GSP bareng-bareng. Setuju? Oke, baik, kita cek mana suaranya Dharma Putra. Wow, oke. Jadi tadi udah nih, sekarang kita nggak mau kalah. Mana suaranya Ratnaningsih? Wow, baik, sudah menggemparkan GSP ya teman-teman. Sebelumnya mohon izin perkenalan dulu ya, saya Levina, mahasiswa fasilitator dari Ratnaningsih Sendowo teman-teman. Nah di sini Levina akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal lebih dekat UGM Residence. Baik selanjutnya. Nah selanjutnya lagi. Nah yang pertama teman-teman UGM Residence. UGM Residence, UGM Residence. Seperti kita mendengarnya di mana-mana. Tapi sebenarnya UGM Residence itu apa sih? Nah,
Bisa dilihat teman-teman bahwa UGM Residence merupakan unsur penunjang resmi di lingkungan Universitas Gadjah Mada teman-teman, yang menyediakan hunian dan juga fasilitas bagi sivitas akademika di UGM. Nah, berdasarkan peraturan yang tertera, ditegaskan bahwa fungsi UGM Residence ini mengelola. Yang pertama ada asrama mahasiswa UGM. Nah, yang kedua ada Geraha Sabha Pramana. Wow, bangunan ikonik UGM, tempat di mana kita sedang duduk sekarang ini teman-teman. Itu juga dikelola oleh UGM Residence. Baik, selanjutnya juga ada Wisdom Park. Mungkin teman-teman ini suka jalan-jalan, jogging, atau sekedar piknik di Wisdom Park, tapi baru tahu kalau misalkan UGM Residence ini ternyata pengelolanya. Iya atau tidak? Wow, masih banyak yang belum tahu ternyata ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk yang pertama nih, yang paling dedor gitu ya. Asrama di UGM Residence teman-teman. Tempat di mana teman-teman tinggal. Yaitu ada 8 unit asrama di UGM Residence. Ada yang putra itu Dharma Putra, Baciro, Karanggayam, dan Santren. Dan yang putri itu ada 5 unit. Ada dari Sagan, Sendowo, Bulak Sumur, Kinanti 1, dan Kinanti 2, 3 ya teman-teman. Wow, jadi lumayan banyak ya 8. Tapi yang paling keren teman-teman, ada 2 dari 8 asrama di UGM yang menjadi salah satu cagar budaya. Bahkan dibangun pada tahun 1954 oleh Muhammad Yamin dan juga Insinyur Soekarno. Keren atau tidak? Wow, jadi asramanya ini lebih lama dibangun daripada kita lahir ya teman-teman. Selanjutnya, kita sudah mengenal asrama, sekarang mengenal lebih lanjut fasilitasnya teman-teman. Yaitu ada beberapa contoh seperti laundry teman-teman. Kemudian juga ada ruang belajar, misalnya kayak yang di Sendowo. Ada samsak tinju nih, kalau teman-teman mau, aduh aku stres banget, lapraknya nggak selesai-selesai, mau refreshing, bisa langsung ke samsak tinju buat gitu teman-teman. Ada juga lapangan olahraga, ruang karaoke teman-teman, ruang musik di asrama Bulak Sumur, dan juga ruang meeting, toyagama, banyak lagi teman-teman, misalkan kantin. Saking banyaknya sampai nggak muat ya kalau semuanya dimasukin ke slide gitu. Nah, fun fact-nya teman-teman, di ruang musik Bulak Sumur ini juga bisa diakses sama teman-teman selain penghuni Bulak Sumur. Gimana caranya, Levina? Teman-teman bisa banget join UGM Residence Club. Kalau misalkan UGM ini punya ekstrakurikuler, UGM Residence juga punya loh ekstrakurikuler yang gak kalah keren. UGM Residence Club yang terdiri dari ada kerohanian, kesenian, dan juga satu lagi adalah olahraga teman-teman. Siapa yang berminat join teman-teman? Wah, kok kayak masih kurang excited ya? Mungkin nanti mengenal lebih dekatnya ketika first gathering asrama masing-masing ya, biar makin tertarik gitu. Selanjutnya, baik, Q&A time. Nah, di sini Levina membuka kesempatan bagi teman-teman yang antusias nih, mau bertanya apa aja gitu. Silakan teman-teman bisa mengacungkan, wah ini excited nih, 2 ya. Aduh, pilih yang mana nih ya? Dari depan, yang mana ya? Mungkin Kakak Aisyah bisa dibantu untuk nanti lewatnya ya. Baik, mungkin yang berkemeja kotak ini di depan nih pakai tas. Iya. Baris ketiga di depan sendiri ini. Wah. Oh, mau yang mana? Yang ini. Yang itu. Iya. Silakan bisa mengikuti Kakak Aisyah. Iya. Iya, ke depan ya kita akan mengenal siapa sih teman kita nih yang excited banget mau bertanya gitu. Oke. Yuk kita panggil ke tengah. Baik. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya, dan asal asrama mana nih? Perkenalkan, saya Dale. Saya dari asrama Karanggayam, Dharma Putra Karanggayam. Aku ingin bertanya,
Untuk asrama aku yang Karanggayam itu samsak tinjunya ada di mana ya Kak? Aku belum lihat sama sekali loh Kak. Terima kasih banyak teman-teman. Samsak tinju ada di mana ya? Aduh, aku mau tinju-tinju nih, tapi kok belum menemukan samsak tinjunya ada di mana gitu. Pertama-tama kita cari tahu. Ini Daryl ya tadi ya? Daryl nih udah menjelajah seluruh asrama Karanggayam belum? Belum sih, masih sebagian. Wah, masih sebagian. Kalau gitu, karena aku ini juga penghuni Sendawa, jadi kita tanyakan ke penghuni Karanggayam ya. Karanggayam, di mana ya samsak tinjunya? Ada yang tahu? Wah, di mana ya? Mana nih yang tahu nih? Yang tahu ada yang duluan. Yang tengah. Oh iya, itu. Nyala nggak? Oke, yang boleh, tahu. Boleh. Oh ya, silakan nih. Mana nih? Boleh tolong dijawab? Oh ya, silakan bisa nih dibantu untuk ke depan nih dijawab ya. Kita akan menjelajah bareng-bareng tur Karanggayam gitu ya. Oke. Wow, jadi ada 2 orang Karanggayam berkumpul di panggung nanti ya. Gimana nih sambil menunggu, apakah Daryl ini tertarik buat tinju-tinju? Saya sangat tertarik. Wow, sangat tertarik. Kalau teman-teman yang lain tertarik nggak? Wah, lumayan banyak ya yang excited. Silakan. Oke, mungkin nanti bisa perkenalan ya, perkenalan kemudian dijawab. Ini kita ke tengah biar nggak jauh-jauhan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Jogotame Warela, biasa dipanggil Oda. Untuk lokasi samsak tinjunya di dalam gedung laundry Kak. Laundry, oke. Oh. Tapi rusak. Oh ya, oke. Baik, terima kasih banyak. Jadi udah diketahui bersama-sama tadi ada di mana teman-teman? Di dalam gedung laundry ya. Oke. Nanti Daryl bisa langsung tinjau aja ya lokasi spesifiknya. Yang ada tempat pingpongnya juga. Makasih ya. Bahkan gak cuma tinju aja tapi juga ada pingpong loh. Keren gak? Makasih Gabriel. Oh ya, terima kasih banyak Gabriel dan juga Daryl. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Silakan. Wow, 2 jantan Karanggayam ya, yang sangat antusias gitu bertanya dan menjawab teman-teman. Baik, karena ternyata waktunya sudah selesai teman-teman, kita harus berpisah terlebih dahulu ya. Nanti akan dilanjutkan materi yang gak kalah menarik di sesi selanjutnya. Saya Levina pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Wah, makasih banyak Levina atas penjelasannya yang luar biasa tadi. Bener banget Kia. Hosana dan Kia akan mengingatkan nih teman-teman bahwasanya teman-teman yang membutuhkan bantuan medis atau pertolongan medis bisa mengangkat ibu jari dan kelingking seperti ini, atau dapat menghubungi ke panitia terdekat. Selain itu, Kia juga ingin menghimbau kepada teman-teman untuk tetap terhidrasi dengan meminum air bawaannya masing-masing. Selain itu, Sobat Residence jika membutuhkan air tambahan bisa mengakses air dispenser yang ada di sebelah selatan. Nah, pastinya setelah mendengarkan penjelasan dari Levina, Sobat Residen sekarang menjadi lebih tahu kan ada berapa nih jumlah di UGM asrama di jumlah UGM Residence ya Kia? Betul sekali, ada berapa Sobat Residence? Benar sekali. Oh iya Hosana, kita sebagai mahasiswa perantauan kan harus bisa hidup mandiri nggak sih? Apalagi kalau kita tiba-tiba demam atau lagi sakit. Gimana ya? Tenang saja Kia, selain fasilitas asrama, ruang terbuka hijau, dan aula serbaguna yang sedang kita tempati sekarang yaitu Geraha Sabah Pramana dari UGM Residence, Universitas Gadjah Mada juga memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap nih, yaitu Korpagama. Betul sekali Hosana. Nah sekarang yuk kita kenalan dengan fasilitas kesehatan UGM yaitu Korpagama yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Wahyudi Istiono MKes. Kepada Bapak Wahyudi Istiono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam merdeka. Merdeka. Ya. Hari ini kita semangat merdeka
dan sekali merdeka selamanya merdeka. Ya, teman-teman, ya sebelumnya kita sobat residen ya, yang kita sayangi. Terima kasih saya bisa bersama Anda, dan yang terhormat Pak WR, kemahasiswaan, pengabdian masyarakat dan alumni, juga dari Pak Dir kemahasiswaan dan juga manajer residen serta manajer semuanya, dan masuk Pak Joto manajer Toyagama. Nah, bahwa kita diingatkan beliau UGM juga memproduksi air minum yang di fakultas itu adalah produksinya UGM Toyagama. Silahkan diminum gratis dan ada kemasan kalau mau dibawa pulang. Ya, masalah gratis, kita ya juga punya klinik Korpagama adalah gratis juga untuk saudara semuanya. Mungkin bisa slide-nya bisa di. Nah, ya. Kita teruskan, raih citamu di UGM. Jaga sehatmu di klinik Korpagama. Klinik 24 jam. Saudara bekerja, saudara belajar, saudara tidur, saudara berkegiatan olahraga, sebagainya, kami bersama Anda 24 jam. Tiada pernah tutup. Nah, tanpa jeda. Hari raya pun saudara kalau di sini saudara bisa menggunakan fasilitas ini. Silahkan. Nah, di sini. Kira-kira kliniknya tahu tempatnya? Ya, mungkin saudara di utara di jalan Agro, yaitu kalau saudara kenal dengan ayam bobrek, ayam Mbok Ahmad ya, nah itu ayam gudeg ya, nah itu saudara langsung aja jalur selokan di sini, situ, ya. Oke, ya, ini kita dalam rangka menjaga, membuat cerita ajaib di rumah dua. Saudara punya rumah ketiga dan itu tetap terkoordinasi dengan Pak Warek. Pak Warek itu pertama kalau saudara masuk ke rumah kedua. Nantinya kalau saudara nanti pengabdian masyarakat KKN itu juga dikoordinasi Pak Warek di bawah. Kemudian saudara lulus menjadi alumni itu tetap dikoordinasi oleh Pak Warek. Kita dan Pak Warek Rujito. Dan rumah ketiga di mana? Rumah ketiga adalah di Nusantara. Begitu kita lulus, kita masuk ke rumah ketiga. Dan di rumah kedua ini, di rumah ketiga kita membangun bangsa kita untuk maju, sejahtera dan bahagia bersama-sama. Nah ini supaya di rumah kedua kita bisa menggunakan fasilitas kesehatan selama 24 jam, saudara bisa memilih 2 klinik yang ada. Satu klinik Korpagama yang bukanya 24 jam, kemudian atau klinik GMC yang bukanya sesuai dengan jam mahasiswa, atau pilih dua-duanya. Saudara memilih di klinik Korpagama dengan BPJS, saudara bisa menggunakan di klinik GMC dengan kartu mahasiswa atau kartu saudara. Jadi saudara bisa menggunakan 2 klinik dengan 1 kartu, dengan 2 kartu. Kartu BPJS-nya bisa di klinik Korpagama, kartu mahasiswa atau kartu kepegawaian bisa digunakan di klinik GMC. Saudara bisa memilih 1 atau memilih 2. Saudara bisa memilih selama waktu 24 jam dan bisa menggunakan juga GMC tatkala diperlukan untuk lain. Silahkan, ini pilihan, bisa pilih 1 atau bisa pilih 2. Terus saudara kalau 24 jam
manfaatnya apa kita pilih klinik di sini. Nah, ini ada leaflet di teman-teman kita di klinik Korpagama itu di belakang. Yaitu pertama, kita menjamin waktu 24 jam buka non-stop sepanjang waktu. Kapanpun saudara bisa menjangkau, karena tempatnya terjangkau di pinggir jalan raya. Di klinik di tepi kampus tidak terpagar kalau pada waktu malam. Ini aksesnya bebas, sehingga ambulan pun bisa. Kita terintegrasi dengan RSA UGM. Jadi pegawai kita atau staf kita itu juga sebagian juga stafnya untuk RSA. Jadi RSA ada yang kerja di RSA, kemudian satu waktu kerja di klinik Korpagama. Sehingga akses ke RSA itu sangat terstruktur dan terintegrasi. Dengan model BPJS ya, kita bisa merujuk langsung ke RSA. Kemudian luas di sebelah timur, parkirnya bersama-sama dengan parkir mahasiswa yang ada di sana. Nah, itu parkirnya sangat luas. Silahkan kalau menggunakan di sana. Terus, nah kita gunanya dengan non-stop. Jadi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Depok 3, di mana wilayah administrasi kesehatannya ada klinik kita di Depok 3, UGM ini di Depok 3 juga. Nah, kita bisa mengembangkan CKG, cek kesehatan gratis untuk penghuni asrama. Nanti terjadwal ada di klinik ada di asrama masing-masing, dan kita berharap ada partisipasi dari saudara-saudara untuk mengembangkan semacam posyandu atau posbindu remaja di situ bersama dengan tim dari klinik Korpagama, sehingga kita bisa berkembang bersama dan memantau. Ada dari sisi kesehatan mental dengan sahabat ayah dan fasilitator dari mahasiswa klinik Korpagama, sehingga kita bertemu seperti posyandu atau posbindu di masing-masing kemudian karena kita terintegrasi dengan RSA dan kita punya jadwal yang bersama, nah kita akan bangun bagaimana kita mengawal kehidupan sehat selama di universitas, selama kita membangun mimpi menjadi cita-cita, selama kita akan membangun dunia. Kita ingat bahwa membangun dunia itu, kalau kita membangun Indonesia itu bagus, itu sebetulnya membangun sebagian besar dunia. Karena masalah Indonesia itu merupakan masalah yang juga besar di tingkat dunia. Saya kira itu kita terus dengan bersama Anda kita berharap ini harapan dengan Presiden Soekarno yang membangun yang membangun kalau tidak salah asrama Bajiro ya, itu di sudut itu ada tahun berapa itu, nanti tolong dicari tahunnya di bawah, di situ ada tahun berapa dibangun. Nah itu yang menggambar adalah Pak Karno kalau tidak salah dengan timnya. Nah itu yang kita bangga adalah kalau kita bersama dengan 10 pemuda seperti Anda mahasiswa, kita bisa menggoncangkan dunia. Artinya ini bersama saudara kita berharap nantinya menjadi alumni yang bisa menggoncang dunia untuk kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat di Indonesia dan di dunia. Saya kira mungkin itu harapan kita semua. Terus ada layanan unggulan yang kita punya,
Dan ini gratis untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa, yaitu scaling gigi gratis khusus untuk mahasiswa S1. Silahkan tampil cantik, tampil bahagia, tampil senyum dengan lebar dan sebagainya. Dan saudara setiap ulang tahun setidaknya saudara membersihkan karang-karang gigi di situ. Kemudian pemeriksaan mata dengan spesialis mata kita kerjasama di setiap Senin. Lalu pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter spesialis keluarga, itu konsultasi yang bersifat masalah-masalah biologis, psikologis, sosial, keluarga dan sebagainya, itu bisa kita konsultasi. Bahkan sampai ke masalah ekonomi dan sebagainya, lah itu kita bisa. Ada polipsikologi, ada jadwal polipsikologi saudara kalau memerlukan masalah-masalah psikologi, nah itu bisa konsultasi ke sana. Kemudian konsultasi mengenai kesehatan gigi dan mulut, di mana kerjasama dengan residen, dengan spesialis dokter gigi, spesialis kesehatan gigi dan mulut di situ. Ya, saya kira terus layanan ya ini kami bersama Anda sepanjang waktu. Ini ikon kami bahwa Anda pun tidur, kami tetap berjaga. Nah ini kami ada panjang waktu. Kunjungi kami aman-aman ada your health our priority. Ya, kesehatan Anda adalah kebahagiaan kami. Kita berharap kami untuk melayani Anda. Ada ikon sampai dengan TikTok, saudara bisa melihat klinik 24 jam, klinik tokoh agama dan telepon langsung, hotline dan sebagainya. Satu lagi, silakan. Ini saudara bisa dengan HP melihat fasilitas di klinik apa saja, saudara bisa lihat di scan di barcode. Silahkan dilihat apa saja fasilitas yang ada. Kemudian kontak-kontaknya apa saja, silahkan dilihat di situ. Nah ini saudara-saudara, mungkin waktu kerjanya sudah banyak ya, menghabiskan waktu sudah ada 50 menit ini. Ya, sekali lagi salam sehat untuk saudara, salam bahagia, salam sejahtera. Mari kita raih mimpi kita, wujudkan kenyataan, wujudkan cita-cita kita, bangun Indonesia, bangun Nusantara, bahagia sejahtera bersama. Salam merdeka, merdeka, ya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.